Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Pagi yang cerah ya, suasananya sangat cerah ya, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe pagi ini, kita panjatkan doa sebagai wujud terima kasih kita ya kepada para saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat untuk channel dakwah ini ya. Lewat dukungan saudara-saudara kita itulah channel dakwah ini masih tetap eksis, bisa menghampiri kalian semuanya ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewerku, aku ucapkan terima kasih ya. Yang lama, yang baru ya. Kalau yang baru selamat datang, dan aku ucapkan tolong sering diskusi dengan yang lama ya, para seniornya, karena supaya kalian nggak kaget gitu loh. Di sini ngajinya bla-blaan ya, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling ya. A ya A, B ya B gitu. Jadi takutnya nanti loh kok begini gitu ya. Makanya tanya kepada yang senior ya. Di sini kita amat sangat terbuka dan bla-blaan ya. Nuansanya seperti itu. Jadi semoga jangan kaget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu berseri, Anda harus mereview ke seri awalnya supaya nanti tahu secara komprehensif sehingga tidak salah membidiknya. Dan sekali lagi aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang baru bergabung di channel ini, semoga kerasan gitu. Dan seperti biasanya doa-doanya bagus-bagus. Aku ucapkan terima kasih juga, dan semoga doa-doa itu juga tercurahkan kebagusannya untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Aku akan mereview sejenak komen-komen yang masuk, karena meskipun belum yang seperti aku harapkan, tapi ada yang cukup bagus perlu untuk kita obrolkan sejenak dalam mampir ngombe pagi ini. Ya, dari tajuk yang kemarin ya, Karno Tanding ya. Tentunya tidak semua ya. Aku ambil yang perlu-perlu saja. Bukan berarti yang lainnya tidak perlu ya, tapi ada skala prioritas gitulah ya. Oke, aku ambil ini mulai dari Mas EM, matur nuwun nuwun telah menerjemahkan secara baik ya. Jadi falsafah Jawa tego lorone ora tego patine itu sampai hati melihat kesakitannya tapi tidak sampai hati melihat kematiannya. Dan itu sangat jeru, orang Jawa bilang. Makanya kita sebagai saudara muslim, ya namanya kita bersosialisasi, tiap hari berinteraksi ya, seperti aku dengan kalian, itu tentunya yang mana kita juga itu bisa saja salah. Tapi kesalahan itu, kalaupun kita bisa melihat kesakitan saudara kita, tapi jangan sampai melihat kematiannya itu menjadi sesuatu yang kita ingini. Jangan ya, jangan. Kita tetap bersaudara. Soal beda-beda ya wajarlah. Referensi yang dibaca beda, lokus tempat di mana dia tumbuh dan berkembang beda, pendidikannya beda, pengalaman hidupnya beda. Tentunya perbedaan-perbedaan itu menjadi yang signifikan. Jadi kalau ada beda-beda di antara kita, ya oke lah, mungkin terjadi perseteruan yang itu sampai hangat gitu ya, tapi tetap memegang falsafah tego lorone ora tego patine ya. Jadi walaupun dia sakit, tapi jangan sampai kita merasa perlu untuk mematikannya. Jangan, dia tetap saudara kita. Oke, matur nuwun Mas EM. Kemudian PY ya. Subhanallah, ini dia breakdown ya. Betul, filosofi wayang itu tingkat tinggi. Pandhawa lima itu sama seperti rukun Islam. Syahadat itu jujur, tulus dan ikhlas, itu karakter Yudhistira. Salat itu sama siapapun sama, harus tegas dan kokoh, itu karakter Bima. Zakat itu didasari tulus, ikhlas dan cinta. Selamat
sesama dan cermat itu karakter Arjuna, puasa dan haji itu ada toleransi bagi umat, terutama yang tidak mampu itu karakter Nakula Sadewa yang kembar dan bertoleransi. Iya, kemarin aku lupa menyampaikan Pendawa Limo ini sudah disampaikan oleh Mas kita ya, PY, dan terima kasih dia sudah breakdown. Itulah yang aku maksud. Ya, jangan terus gampang-gampang memposisikan wayang begini atau begitu tanpa kita tahu dulu ya. Seperti itu. Karena wayang di India itu sudah beda dengan wayang yang di Indonesia. Ya. Oke, matur nuwun Mas PY telah membreakdown karakter-karakter kehidupan kita yang ada pada sosok Pendawa Limo itu, tinggal kita mau mengambil sedapat mungkin ya. Kemudian dari EM, ini kembali EM ya. Memang benar kata EM ini. Tampak baik buruknya suatu buku di samping tergantung kualitas buku tersebut juga sangat tergantung kualitas pembacanya. Iya, sama seperti ini. Makanya aku minta kalian itu expand kecerdasan kalian, di-expand wawasan lewat baca, lewat bersosialisasi, lewat berteman, supaya kalau aku memberikan sebuah kajian itu yang perlu wawasan tinggi, kalian sudah bisa nyambung gitu loh ya. Bisa nyambung ya. Seperti ini aku bilang sejak kemarin, stressing point yang mau aku sampaikan belum nyambung, meskipun komentarnya bagus-bagus, belum nyambung. Maka dari itu ya, bukunya itu harus berkualitas, yang membaca bukunya juga harus berkualitas, itu baru ketemu. Konten kajiannya berkualitas, yang mendengarkan kajian juga harus berkualitas, nah itu baru ketemu. Kalau salah satunya nggak match, dia nggak ketemu ya. Benar yang disampaikan oleh Mas EM ini ya. Tampak baik buruknya suatu buku di samping tergantung kualitas buku tersebut juga tergantung kualitas pembacanya ya. Kalau bodoh ya kelihatannya buruk, apalagi dilandasi kebencian. Oke. Poinnya kita sudah dapat. Terima kasih Mas ya. Wayang juga begitu ya. Oke, makasih. Kemudian oke, nah ini Pak BU dari Kaltim ya. Kaltim, subhanallah, matur numbah nuwun Pak BU ya. Ya, matur numbah nuwun Pak BU sudah memberikan pencerahan ya. Kalau komitmen terhadap Quran surat Al-Baqarah 62, 112, 277 dan masih banyak yang lainnya, ditambah tahu tempus dan lokusnya, kita tak mungkin mau nang-nangan, maksudnya cari menang sendiri. Oke, bagus Pak. Kita satu nenek moyang Adam ya, dalam Veda namanya Resi Adama. Nah, coba. Gimana itu? Apakah Adam dan Adama itu sesuatu yang berbeda atau satu sosok yang dipanggil dengan nama yang berbeda seperti Abraham dan Ibrahim? Kan menarik untuk kita diskusikan itu ya. Cerita perawan punya anak dibuang ke sungai, belah laut, ndak dimakan api, menyembuhkan cacat dari lahir, memberi makan orang banyak hanya dengan sebutir beras, menghidupkan orang mati, mengetahui masa lampau dan yang akan datang, serta klaim lebih tua dari bumi, langit, matahari, bulan dan bintang, sebagaimana klaim Isa ada sebelum Abraham ada, atau Nur Muhammad ada sebelum dunia ada. Kita semua dari sumber yang sama, mari kita saling mengenal dan saling berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Oke, matur nuwun sangat kepada Bopo BU yang ada di Kaltim atas pencerahannya. Oke, kemudian Mas CC, pertarungan antara gelap dan terang, jahat dan baik, salah dan benar sudah ada sejak kehidupan ini dimulai. Dan wanita salah satu penyebab utamanya. Borneo tetap hadir. Terima kasih Borneo, semoga sehat selalu. Dalam kondisi damai tipu muslihat itu diperbolehkan. Iya betul, seperti komentar Soleha yang dari Demak lah. Kalau enggak ya jadi bonyok nanti, namanya juga peperangan ya. Oke, Mbak Soleha juga ini diam-diam menggemaskan juga komentarnya. Ya, yang namanya peperangan itu mesti menggunakan tipu muslihat, karena pandai-pandaian mana mengatur strategi gitu ya. Kan begitu. Jadi ya dalam kondisi perang itu menjadi boleh ya. Oke, selanjutnya Sidamanik, oke matur nuwun ya.
Kemudian Mas D, betul betul Mas, pengkhianat itu ya begitulah jahatnya ya. Libya, Irak, kita lihat sudah hancur begitu. Semoga Indonesia meskipun keadaannya seperti ini masih tetap utuh, damai ya. Kita saling menghormati, soal perbedaan itu ya sudahlah kita terima karena itu juga sunatullah ya. Terima kasih Mas D, semoga yang lagi munafik ya sadarlah. Apa sih untungnya munafik itu, toh mati kita tidak bawa apa-apa ya. Oke, matur nuwun Mas D. Ini Mas apa nih? Mas TP. Istighfar Gus, coba tonton kembali dengan seksama klarifikasi Ustadz bla 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 soal potongan-potongan video lama yang terkait dengan wayang. Mudah-mudahan mendapat nilai dengan jernih ya. Terus dia kasih apa itu namanya, alamat YouTube gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas TF atas komennya, dan aku juga akan menjawab komenmu. Aku tanya, lah kamu istighfar belum? Ya, kamu kan menyuruh aku istighfar ya. Aku tanya, kamu istighfar belum? Ya, mungkin kamu tanya istighfar dari apa? Aku juga tanya istighfar dari apa? Ya, istighfar dari apa gitu loh ya. Kalau menurutmu bahwa semua kajian-kajian ini tidak jernih, ya kamu jernihkan. Di mana ketidakjernihannya? Gitu saja. Nggak usah ngirim-ngirim video seperti ini. Aku sudah berkali-kali ngomong ya. Videoku sendiri itu jarang aku tonton. Kalau memang aku perlu untuk menontonnya, jarang. Karena aku nggak punya waktu. Aku harus berbagi waktu untuk anakku bersekolah, ngantar, istriku bekerja. Sampai-sampai aku baca buku itu loh, kekurangan waktu. Bisa dikatakan sekarang jarang aku baca buku. Apalagi untuk nonton video-video yang kamu sodorkan seperti ini. Ya, langsung saja. Kan ini kajiannya terbuka. Aku kan bilang kajian ini terbuka. Kalau menurut kamu kajian ini tidak jernih, ya silakan dijernihkan di mana. Nanti yang keruh kita buang, yang jernih kita ambil. Tapi bukan begini caranya. Aku itu ya, misalkan mau membahas sebuah tema, itu aku harus hunting dari semua data yang ada. Aku bisa usaha hunting sebanyak mungkin. Baru aku bikin videonya. Tidak ujuk-ujuk aku ngomong karena aku suka atau tidak suka atau setuju. Bukan, enggak begitu. Aku melalui proses, ya. Ya. Jadi kamu bilang nonton videonya gini-gini, apa itu tidak aku lakukan? Ya. Sekarang kan ada berita-berita online tuh, misalkan tentang topik sajen kemarin. Semua berita online tentang sajen itu semaksimal mungkin, artinya ya tidak semua dalam artian semuanya aku lihat, ya enggak lah. Kamu cukup ngerti kan yang aku maksud. Artinya aku berusaha untuk mengambil data semaksimal mungkin tentang kasus yang mau aku angkat dalam sebuah kajian video. Tidak asal ngomong saja. Ya. Tidak, jadi bukan seperti ini. Ya, kalau menurut kamu itu kurang jernih, ya monggo dijernihkan bareng-bareng. Nanti kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Tapi kalau kamu terus kasih video dan kamu bilang istighfar, lah kamu istighfar belum? Kamu istighfar dulu. Ya. Ya. Jadi kalau kamu tidak terima dengan kajian-kajian di sini, menurutmu tidak jernih, silahkan kamu jernihkan, atau ketemukan aku dengan orang yang kamu maksud dalam sebuah debat. Bagaimana posisi agama terhadap budaya. Kalau model-model seperti kamu ya nyuwun sewu lah. Ya, nyuwun sewu. Ya. Itu jelas penjelasan dari aku ya. Jadi aku dalam menyusun sebuah tema kajian itu aku membaca dulu. Bukan ucuk-ucuk terus. Kalau ada videonya ya kita lihat bagaimana videonya. Ya. Jadi jangan kamu orang suruh istighfar ya. Aku tanya, kamu istighfar belum? Karena kan ini kan terbuka dan aku tahu yang nonton bisa saja mereka yang sepemahaman dengan si penyampai itu gitu ya. Oke. Mana tadi? Graito, tolong ambilkan nganu le. Ini tadi kamu lupa nggak ngecas ya. Tolong pasangkan itunya, terus ini dicolok ini apa casnya. Karena ini sepertinya Bapak sih maunya pendek, tapi apakah bisa pendek? Apa kalau panjang nanti nggak cukup ini, ya? Itu untuk Mas TV ya.
tolong Anda istighfar dulu ya. Untuk mana lagi ini? Ini Mas EM ini gawat-gawat juga ini ya. Kalau dari tipologi ini aku tipologi yang tidak pandai bersiasat ya. Maka prototipe Kanjeng Nabi Musa dan prototipe sahabat Umar itu gue banget gitu loh ya. Gue banget. Aku itu orang yang tidak pandai bersiasat ya. Ini kan dia breakdown ya. Kamu bisa baca itu ya. Arjuna terkenal sebagai seorang yang hobi bertapa sekaligus istrinya banyak ya. Bagi yang gagal paham, botol atau bodoh bintolol akan kebingungan menghadapi fenomena ini terus ya. Bagaimana seorang mungkin rohaniwan kok istrinya banyak ya. Kok tidak hidup sendiri tanpa istri? Dia tidak ingat kalau Raja Daud dan Sulaiman istrinya juga banyak gitu ya. Nah, dia ambil referensi ke perjanjian lama justru. Bagus. Nabi Musa gagal paham ketika bertemu Nabi Khidir yang membunuh anak-anak. Padahal yang paling sulit dipahami adalah wanita bisa hamil tanpa suami. Mengapa tidak dituduh sebagai wanita berzina atau wanita berkorban pemerkosaan atau yang lain-lain? Bagus ya. Bagus. Tentang Nabi Musa itu gue banget. Sahabat Umar gue banget. Artinya apa? Blak-blakan. Karakternya itu blak-blakan. Aku itu tipologi yang begitu, ya. Tidak terlalu pandai aku bersiasah atau bisa dibilangkan tidak pandai. Jadi A ya A, B ya B begitu ya. Apa pendapat orang ya terserah saja gitu. Makanya aku sempat ngomong sama istriku, tolong hargai kejujuranku. Karena aku akan mengatakan apa yang memang harus aku katakan. Aku tidak suka berbohong, tidak suka bersandiwara. Tapi kalau misalkan apa yang aku katakan itu menyakitimu, tolong kamu pahami dulu, hargai kejujuranku. Gitu. Aku ngomong gitu kepada istriku. Ya. Jadi aku suka ya karakter Kanjeng Nabi Musa itu karakter sahabat Umar itu kan begitu orangnya. Gue banget gitu loh ya. Meskipun kalau aku dibandingkan beliau-beliaunya ya beda jauh lah. Beliaunya sahabat Nabi, beliaunya Nabi ya. Tapi warna karakter itu gue banget gitu ya. Aku nggak pandai bersiasat. Ya ngomong apa adanya wes gitu. Oke. Ini Mas PS Wayang Kulit Anom Suroto dan Bayu Aji lakon Karno Tanding. Nah, itu yang mau nonton silahkan itu ya di YouTube-nya ada ya. Kalau aku sepertinya enggak punya waktu Mas, tapi sesuatu yang harus aku sampaikan dan tanpa aku harus menyisihkan yang lain ya, tapi kan sebuah pilihan tuh akhirnya dia merujuk kepada sesuatu, kepada yang satu ya. Dalang-dalang lain bagus ya. Jadi aku ingat dari unggahan Mas siapa tadi ini? Mas PS ya, Wayang Kulit Ki Anom Suroto. Dan Bayu Aji ya. Aku jadi ingat sosok tokoh yang aku gandrungi itu dari Semarang, yaitu Ki Narto Sabdo ya. Dia juga mengubah lagu yang judulnya itu Kelinciku Ucul diantaranya. Itu bagus, lagu Jenaka ya. Kelinciku Ucul bisa kalian lihat lah itu. Aku idolaku itu, tapi bukan berarti dalang lain jelek, enggak ya. Tapi kan idola itu ada yang lebih spesialis itu almarhum, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya ya. Ki Dalang Narto Sabdo ya. Narto Sabdo itu dari Semarang ingatku ya. Gimana? Di samping dalang juga dia gubah lagu jadi asik gitu. Oke, itu introduksi yang ngobrol pagi kali ini. Sekarang ngobrol paginya kita mulai ya. Agak-agak sulit juga menjelaskan ya. Ini masih terkait wayang karena ini bentuknya videonya dialog. Dan aku dapatkan dari video di grup WA. Ya. Aku tidak membicarakan tentang siapa yang dia ajak dialog karena aku juga tidak begitu jelas itu. Tapi aku akan mengomentari argumentasi dialognya itu. Ya.
Sebetulnya akan lebih jelas kalau potongan video itu aku sertakan, tetapi sepertinya tidak lah ya, tidak. Silakan kalian cari video potongannya ya. Semoga kalian juga dapat kiriman-kiriman itu, karena sekarang kan informasi ini terbuka dan aku tidak akan menyertakannya. Aku akan masuk ke substansinya saja, ya. Jadi dia mengatakan begini. Dalam konteks ya sebab akibat ya, dia mengatakan bahwa ini juga masih terkait dengan wayang ya. Begini diksinya begini, wali pakai wayang untuk besarkan Islam, untuk sebarkan Islam ya. Jadi dia mengatakan begitu, wali pakai wayang untuk sebarkan Islam. Dia tambahi kalaupun itu benar. Nah. Artinya kan dia belum menerima apakah benar, apakah tidak, dan naga-naganya sih dia pada posisi yang tidak benar. Kalau kan kita tidak hanya melihat teks, kita melihat konteks juga. Bahasa itu tidak bisa diikat dengan teks saja. Meskipun semuanya berawal dari teks, tapi konteks juga jangan dilupakan. Ya. Jadi dia mengatakan wali pakai wayang untuk sebarkan Islam, kalaupun itu benar. Nah, berarti dia tidak mengakui ya secara penuh ya, masih ada keraguan di dalamnya ya, apakah wali menyebarkan Islam pakai wayang itu benar ya. Karena apa? Dia menggunakan diksi penutupnya kalaupun itu benar. Artinya kan bisa benar bisa salah gitu ya. Oke. Aduh. Bentar, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Akibat tidak menghalalkan sebab. Oke, benar itu. Akibat itu tidak menghalalkan sebab. Tapi menjadi salah ketika dia menggunakan ya kerangka berpikir ini untuk menjadi sebuah argumentasi dalam apologetiknya, itu yang jadi kacau. Kenapa? Orang sudah tahu kok bahwa akibat itu tidak menghalalkan sebab. Lalu dia menggunakan perumpamaan, apakah ketika seseorang ketika dia masuk Islam karena dicopet lalu copet itu halal? Kan itu geblek namanya. Orang dia sudah tahu bahwa akibat itu tidak menghalalkan sebab. Dan semua kita tahu hukum dasar awalnya tanpa sebab akibat apapun yang terjadi, copet itu tetap aja haram. Sekarang kita tanyakan posisi dia menghukumi wayang itu haram atau halal. Gitu aja ngomong, nggak usah pakai basa-basi. Ya, kenapa? Ya, halal dan haram itu ditentukan oleh syariah. Nanti pertarungan klausul hukum fikih yang berbicara. Nggak ada sebab akibat itu bisa menyebabkan halal atau haram. Lah kalau di narasi ini aku balik, apakah sebab itu bisa menghalalkan akibat? Coba, dia bisa jawab? Karena kan kacau lagi. Artinya apa? Dia menggunakan tools yang salah untuk membenarkan argumentasinya. Ya. Sebab ya, akibat atau akibat dan sebab itu tidak ada hubungannya dengan halal haram. Ya, jadi jangan bawa ini dalam argumentasi untuk mendukung pendapatmu tentang wayang itu halal atau haram. Lihat hukum dasarnya saja, nanti pertarungannya di teori hukum fikih. Kalau halal-halalnya di mana, kalau haram-haramnya di mana, gitu loh. Yang cerdas gitu loh kalau berargumentasi. Ya. Yang cerdas gitu ya. Aku ulangi, karena halal dan haram itu lahir dari proses syariah yang itu akan dibicarakan dalam konteks hukum fikih. Maka para fuqaha itu biarkan mereka bekerja. Bagaimana sebetulnya hukum wayang ini? Begitu, ya. Jadi jangan, aku bilang kalau mamamu diperkosa, ya. Terus dengan itu mamamu masuk Islam, apakah diperkosa itu menjadi pemerkosaan itu menjadi halal?
Gitu loh. Aku kadang-kadang gregetan sama orang yang goblok-goblok seperti ini. Argumentasi itu yang akademis gitu loh. Ya, hukum halal haram itu sudah dari sononya. Mau ada orang kecopetan masuk Islam, mau ada orang kecopetan keluar Islam, copet tetap aja. Tidak dibenarkan. Itu menjadi sesuatu yang haram. Itu loh ya. Sama saja begini loh ya. Dengan haram itu bisa saja kita membuat kebaikan. Bisa. Contohnya, ya, aku korupsi 1 M. Terus aku nyumbang masjid. Ya. Katakanlah aku sumbangkan 300 juta. Itu kan dia melakukan sesuatu dari yang haram melakukan kebaikan. Bisa saja. Saya tidak mengatakan bahwa terus hukumnya itu nyumbangannya halal atau haram. Oh, tidak ke sana. Ya, harus dipilah dulu. Yang perlu aku sampaikan, bisa saja dari yang haram itu dia berbuat kebaikan. Bisa. Tapi bukan berarti yang haram itu terus halal karena baik. Enggak. Ya tetap aja meskipun dia korupsi terus nyumbang masjid, ya tetap aja korupsi itu ya haram. Begitu juga sebaliknya, bisa saja dari yang haram itu ya dia membuat tadi ya dari yang haram membuat kebaikan. Sekarang bisa saja dari yang halal itu dia membuat keburukan. Itu bukan uang korupsi. Uang gaji dia, take home pay dia. Tiba-tiba dia balon, ngerti balon? Orang Jawa bilang balon tuh beli perempuan. Ngelunte. Tahu nggak ngelunte? Itu kan dia gajinya itu halal. Tapi apakah lanjut ngelontenya itu padahal dia punya anak, punya istri itu menjadi halal? Kan tidak. Ini aku pikir ini orang geblek atau gimana gitu loh. Argumentasi itu yang benar supaya semua orang menjadi clear ya. Jadi aku katakan halal tetap saja halal, haram itu tetap saja haram. Nggak ada hubungannya dengan korelasi jika maka atau sebab akibat, nggak ada. Itu kaidah hukum fikihnya seperti itu. Ya. Untuk menentukan ini objek halal atau haram, ya biarkan para fuqaha bekerja. Bukan dengan berargumentasi seperti ini. Ya, aku kadang-kadang gimana gitu ya. Memang sih ya, aku gini ya, aku tahulah dari kerangka berpikir teman-teman dari kelompok ini aku tahu. Ya. Pernah dalam satu saat ya, aku itu mengikuti kajian ya. Karena aku juga kan berteman dengan banyak lintas kelompok sih ya. Yang namanya diundang bolak-balik kalau kita mau tolak kan enggak enak. Kebetulan aku berteman baik. Akhirnya aku ya ikuti kajian mereka. Ya aku datang, aku ikuti kajiannya. Meskipun aku di dalam tuh nggak menikmati. Karena metodologi kajian seperti itu nggak laku sama aku. Tapi karena aku menghormati sahabatku, aku tetap datang dan aku duduk baik. Ya, aku dengerin, setelah selesai ya aku pulang. Gitu. Ya, jadi aku pernah juga melihat kajian itu dari kelompok yang dari grup-grup ini gitulah ya. Dia menceritakan tentang pendakwa-pendakwa. Dia di Afrika si ini, terus di mana lagi si ini. Di luar negeri itu ada bukunya, tapi aku belum sempat lihat bukunya. Dia bawa buku gitu kan. Ini gini. Aku ikuti kajiannya, aku duduk aja. Aku pingin menunggu dia mengatakan di Indonesia itu penyebar agama Islam itu siapa? Itu. Aku tunggu aja. Ternyata enggak keluar. Enggak keluar ternyata, ya. Ya. Karena aku ingin tahu apa pandangannya terhadap Wali Songo. Apakah dia akan menghapuskan Wali Songo dari jejak sejarah? Apakah menurut dia Islam itu ujuk-ujuk datang dari Mekah Madinah di bawah angin utara, terus bergerak ke sini berputar masuk ke Nusantara kita gitu. Ya. Kan ada itu buku peta Wali Songo. Mbok ya dibikin sebuah kajian akademis, itu bantah buku itu. Bahwa Wali Songo itu adalah mitos, Wali Songo itu tidak ada gitu. Enggak apa-apa. Kita bicarakan secara akademis, tidak apa-apa. Dalam dunia akademis itu apapun boleh kita bicarakan tanpa ada rasa ketersinggungan. Seperti ini akademis ini. Gitu loh. Silahkan saja dibantah, bikin bukunya ya bahwa Wali Songo itu adalah fiktif, mitos gitu. Kalau memang mau menolak atau menghapuskan jejak Wali Songo sebagai ya kita tahu lah, mereka itu orang-orang yang namanya orang yang paham penyebar agama Islam. Tidak mungkin lah mereka itu berjuang menyebarkan Islam itu
terus ingin supaya selalu dikenang, ingin selalu dianggap sebagai pejuang, ya enggak lah. Tapi kan kita yang tahu diri, bagaimana kita ini menghormati beliau atas jasa-jasanya sehingga kita bisa menerima dan mengenal Islam seperti sekarang ini. Gitu loh. Meskipun ya, aku ngobrol dengan teman, kalau bicara sejarah, maka referensiku teman-temanku yang jebolan IKIP. Kalau dulu namanya IKIP, sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Meskipun akhirnya dalam sejarah juga itu debatable. Apakah Islam itu langsung masuk ya ke Nusantara kita atau berputar dulu lewat India, lewat pedagang-pedagang Gujarat? Itu debatable-nya juga tinggi. Apakah langsung masuk ke Samudra Pasai atau kok masuk ke Sriwijaya dulu Palembang atau langsung ke Tanah Jawa? Itu juga debatable. Ya, itu debatable. Seperti debatable-nya sekarang bahwa kerajaan Majapahit itu Hindu atau Islam. Itu ternyata ada penemuan baru dan debatable. Silakan saja dibicarakan. Sekarang nanti kita lihat handal mana datanya. Karena kita bicara masa lalu. Yang kita sama-sama tidak hadir di ruang dan waktu itu. Cuman bekal jare ini. Kan tembung jare toh. Semua kita jare ini. Nah sekarang kuat-kuatan data. Datanya seperti apa? Kita tahu jejak Wali Songo itu sudah diajarkan sejak kita masih SD. Lah kalau itu mau dibantah, mau digugurkan bahwa Wali Songo itu mitos, ya silakan saja. Cuman susun, buku akademinya susun. Itu lebih gentleman itu. Ya. Jadi ketika kajian itu aku tunggu-tunggu, akhirnya nggak ngomong. Sebetulnya aku menunggu kalau di Indonesia ini jasa siapa Islam bisa tersampaikan. Ya, nggak ngomong itu, ya. Jadi wayang ya, itu beda antara wayang India dan wayang Indonesia itu sudah beda. Kemarin sudah aku jelaskan. Jadi harus hati-hati ya, bagaimana kita membidik sebuah permasalahan gitu ya. Tapi apapun adanya, kemarin yang bersangkutan sudah minta maaf, ya sudahlah kita maafin. Ya, sudah kita minta maaf, ya sudahlah kita maafin kan. Meminta maaf itu bagus, memberi maaf juga bagus. Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbagus ya. Toh kita masih saudara ya. Aku bilang tadi tego loroning ora tego patine gitu ya. Oke, itu dari aku. Inti yang ada sebelum aku tutup aku lupa ya. Aku ulangi lagi. Di kajian yang kemarin itu ya jam 5 itu sudah aku sampaikan sebetulnya. Aku tidak menemukan sesuatu yang sebetulnya aku akan ajak kalian untuk merenungkannya itu gimana ya. Cerita sekarang kita harus tahu dulu lebih dahulu mana cerita wayang ini ya, yang itu disadur dari Ramayana dan Mahabharata itu dengan Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka kita harus tahu dulu duduk permasalahannya. Kita itu sebagai makhluk kan itu makhluk yang beragama dan berbudaya. Sehingga menjadi pertanyaan, lebih dahulu mana kita beragama atau berbudaya dulu? Itu menjadi sesuatu yang menarik. Ataukah kita beragama lewat budaya, ataukah kita berbudaya lewat agama? Itu root memang. Akhirnya kita masuk ke konteks Kanjeng Nabi Adam. Yang jadi masalah soal Adam Nabi pertama kita sudah sepakat. Tapi apakah Adam itu manusia pertama? Itu masih debatable juga. Itu loh. Ya. Nah, yang aku mau sampaikan di sini sebetulnya itu adalah perenunganku ya. Dan aku ingin lemparkan ke saudara-saudaraku semua. Coba sih kita pikirkan bersama bagaimana ya. Ya. Seorang Bunda Maria perawan tanpa sentuhan laki-laki. Dan dia melahirkan, akhirnya hamil, melahirkan seorang putra ya, yang kita kenal sebagai Kanjeng Nabi Isa. Dan itu terpotret bagus dalam Injil dan Al-Quran sebagai kitabullah. Ternyata itu sudah ada ceritanya ya, dalam cerita wayang. Yang itu diprototipekan oleh sosok Kunti yang melahirkan Karno. Coba. Dan itu kan menjadi perenungan. Terus gimana kita mencikapinya? Ya. Artinya ada sosok ya. Kalau kitab suci itu kan absolut, sedangkan cerita ini dia relatif. Bagaimana kita memposisikannya?
Itu sebetulnya yang aku akan diskusikan, keresahan-keresahan itu agar kita bisa mendapatkan potret yang jelas gitu loh ya. Sehingga kita, oh ternyata jaringannya seperti itu. Kan dahsyat banget itu yang mengarang puisi itu, ya. Yang mengarang cerita wayang itu. Bagaimana? Itu pun kalau kita posisikan bahwa cerita wayang ini lebih dahulu daripada Nasrani, daripada Islam. Karena kan aku kemarin sudah jelaskan, dari Islam ke Nasrani itu sekitar 6 abatan. Dari Nasrani ke Yahudi ada 7,5 abatan. Nanti dari Yahudi ke Bapak Abraham itu tidak ada data. Aku setidaknya hingga saat ini belum menemukan data. Lah, cerita wayang ini tumbuh di mana? Karena di sana sudah muncul ya sosok Brahmana. Apakah Brahmana itu akan lepas dari sosok nama Abraham dan Ibrahim? Ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Nah, diskusi itu sebetulnya yang aku mau sampaikan, tetapi itu tidak kalian tangkap. Dan seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi, itu sebuah buku yang bagus harus dibaca oleh pembaca yang bagus juga, sepertinya. Ya, ini masukan untuk kalian semua. Mari kita sama-sama mengekspan kerangka berpikir kita supaya lebih cerdas lagi. Semoga kajian-kajian ini bisa menarik. Aku tutup kajian ini mampir ngobrol kali ini ya, bahwa hukum halal haram itu tidak ditentukan oleh sebab akibat. Hukum halal haram itu adalah ditentukan oleh proses syariah. Sesuatu yang qot'i, dia tidak perlu lagi dibawa ke meja diskusi. Kalau ada yang itu masih ijtihadi, maka nanti itu dikerjakan oleh para fuqaha. Fuqaha itu adalah pakar fikih, pakar teori hukum Islam. Di sanalah nanti akan ditentukan tentang suatu permasalahan itu halal atau haram. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya, dan sampai ketemu lagi nanti insya Allah senja ya, merupakan menu utama kita. Dan pagi-pagi semuanya sedang meraih rezeki, aku doakan dan kita saling mendoakan semoga mendapatkan rezeki yang barokah, yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita dan keluarga, dan semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam ridha Allah, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Al-Quran dan mencintai Islam tanpa reserve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.